Selamat berjumpa lagi. Kita akan lanjutkan, kalau kemarin kita sudah bicara tentang gerak lurus beraturan, pengertian dari perpindahan, perbedaan antara perpindahan dan jarak, kemudian perpindahan menghasilkan kecepatan rata-rata, dan jarak menghasilkan kelajuan rata-rata. Kemudian Anda juga tahu apa beda kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat dihitung dari turunan fungsi posisi terhadap waktu. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara bagaimana menentukan jarak dan perpindahan dari grafik kecepatan sesaat terhadap waktu. Jadi grafik kecepatan sesaat terhadap waktunya diketahui. Dan untuk penurunan rumus tentu kita ambil kasus yang paling sederhana, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu untuk gerak lurus beraturan. Sebelum saya lanjutkan, Anda bisa subscribe, like, dan comment. Kemudian semua yang akan kita bicarakan di sini diambil bahannya adalah pertama dari buku Fisika Teori Martin, penerbit Erlangga. Ini buku teori ini. Jadi hampir teori semua diambil dari sini. Kemudian dengan contoh soal, beberapa contoh soal, dan dia juga ada latihan pilihan ganda ya, yang cukup bagus. Kemudian yang kedua, soal-soal latihan diambil dari sini ya. Itu ada soal pengantar, soal pemantapan. Penuntun belajar fisika. Ini buku baru terbit bulan Agustus. Penuntun belajar fisika Martin, penerbit Ramawidya. Jadi kalau Anda ingin menjadi master dalam fisika, miliki kedua buku ini. Pelajari, dan jika kurang jelas Anda boleh menonton videonya. Saya akan menuntaskannya secepat mungkin untuk buku jilid 10, minimal di semester 1. Demikian juga nanti dengan jilid 2 sambil menunggu karena bukunya belum terbit. Oke. Sebelumnya Anda sudah belajar perpindahan dirumuskan oleh V kali T untuk gerak lurus beraturan. Nah, sekarang kita akan cari bagaimana luasnya ya dibandingkan terhadap luas dari. Sekarang tinjau grafik VT, kecepatan terhadap waktu gerak lurus beraturan. Kecepatannya konstan, jadi kecepatannya selalu konstan, sehingga grafiknya sejajar sumbu T. Nah, misalkan kita hitung dari selang waktu T0 sampai T sama dengan T. Berapa luas ini? Nah, berapa luas ini? Anda tahu ini adalah persegi panjang, sehingga luas persegi panjang. Jadi luas grafik di bawah VT sama dengan luas persegi panjang, yaitu alas kali tinggi, ya, T kali V atau V kali T, ya. Jadi sama dengan luas persegi panjang, ya, V kali T. Ya, Anda amati ini V kali T, ini juga V kali T. Maka akhirnya bisa kita simpulkan bahwa luas di bawah grafik VT, luas di bawah grafik VT ini sama dengan perpindahan ya. Jadi luas di bawah grafik VT sama dengan perpindahan. Ya. Itu kesimpulan kita ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk grafik VT diketahui, maka luas di bawah grafik VT sama dengan perpindahan. Ya. Jadi akhirnya kita bisa simpulkan secara umum, ini berlaku secara umum bahwa luas di bawah grafik VT tidak harus grafiknya lurus, boleh saja melengkung, boleh saja miring, ya. Tapi tentu yang kita pelajari luas teratur, jadi biasanya grafiknya hanya miring, miring ke atas, miring ke bawah, apa lurus. Ya, itu akan sama dengan perpindahan, ya. Oke, supaya jelas, tentu kita akan bertanya, perpindahan itu kan ada arahnya. Nah, bagaimana jika benda berbalik arah?
Ya, bergerak dengan kecepatan lurus beraturan juga. Misalnya dari T sama dengan 0, dia ada di sini, dia bergerak ke kanan. Dengan kecepatan V1. Kemudian di titik ini, dia berbalik arah ke kiri. Ya, jadi ini adalah perpindahan yang pertama. Kalau Anda lihat ke kanan, maka tandanya jelas positif. Karena perpindahan besaran vektor. Kemudian dia berbalik alih ke kiri dengan kecepatan V2. Maka ini adalah perpindahan yang kedua, ya. Negatif. Nah, misalkan kita ditanya, bagaimana perpindahan totalnya? Ya, bagaimana perpindahan totalnya? Ini adalah perpindahan totalnya. Ya, kalau kita hitung maka delta X akan sama dengan delta X1. Ya, ditambah delta X2. Tapi perhatikan delta X2 nilainya negatif. Ya, delta X2 nilainya negatif. Ya, nah itu. Nah ini kita bisa asumsikan karena di dalam soal biasanya grafiknya itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Misalnya ini ada grafik VT. Nah, kalau kita gambarkan grafik ini, pertama dia bergerak ke kanan sampai T1 dengan kecepatan V1 tetap. Berarti begini. Ya, ini adalah kecepatan V1. Ya, dengan tentu selang waktunya adalah T1 kurang 0 ya. Ya, ini selang waktunya T1. Kemudian dia berbalik arah. V2-nya negatif. Ya, di sini V2-nya negatif ya. Jadi di bawah sini V2 ini. Jadi negatif ini. Dengan kecepatan tetap. Ya. Nah, misalnya sampai sini. Ya. Ini selang waktunya, kalau itu T1, ini T2. Ya. Nah, bagaimana perpindahan totalnya? Ya. Perpindahan totalnya, ya. Nah, Anda tadi sudah tahu bahwa perpindahan totalnya adalah delta X1 plus delta X2. Ya, tapi delta X2 negatif. Delta X1 itu akan sama dengan A1. Ya, jadi ini akan sama dengan delta X1. Ya, positif, dan A2 akan sama dengan delta X2, cuma nilainya negatif. Ya, jadi Anda akan dapat nanti luas grafik 1, delta X1 akan sama dengan A1, A1-nya positif. Kemudian luas grafik 2 yang ada di bawah itu, delta X2 akan sama dengan A2 negatif. Maka perpindahan total itu akan sama dengan delta X A1 ditambah A2. Tapi perhatikan A2 ini negatif ya. A2 ini negatif. Ya. Itu perpindahan total. Nah, nanti perpindahan total ada hubungannya dengan kecepatan rata-rata. Dan jarak, nah bagaimana kalau jarak total? Jarak total ini ada hubungannya dengan kelajuan rata-rata yang sering ditanyakan. Nah, jarak total Anda tahu panjang sesungguhnya ditempuh benda. Jadi kalau dari sini ke sini, delta X1, kemudian dari sini ke sini delta X2, maka tinggal dijumlahkan, tapi delta X2-nya harus dipositifkan. Ya, jadi ini sama dengan A1, A2-nya itu dipositifkan ya, di harga mutlak. Pokoknya dipositifkan ini. Ini dipositifkan. Namanya harga mutlak ya. Nanti Anda pelajari di matematika. Mungkin kalau ada waktu kita juga akan belajar matematika ya, yang juga diambil dari buku saya. Karena saya menulis buku matematika wajib penerbit Grafindo dan matematika peminatan penerbit Ramawidya. Ya, sementara kimia adalah penerbit Mass Media. Jadi saya akan berusaha mempelajari matematika, akan berusaha belajar dari buku saya. Kita sama-sama belajar matematika, fisika, kimia dengan saya dan bersama buku-buku terbitan saya, sehingga Anda mudah-mudahan menjadi master dalam matematika, fisika, dan kimia. Oke, sekarang bagaimana kecepatan rata-rata? Itu sudah kita definisikan sebelumnya ya. Kecepatan rata-rata adalah sama dengan perpindahan
dibagi waktu. Ya, seperti kemarin Anda tahu ini adalah vektor, besaran vektor ya. Bisa aja nanti vektornya positif, artinya ke kanan. Hasilnya kalau negatif mungkin ke kiri ya. Kemudian yang satu lagi kelajuan rata-rata. Yaitu jarak dibagi waktu ya. Ya, ini tanpa arah. Ya, inilah teori. Teori ini bisa Anda baca di buku fisika saya yang penerbit Erlangga. Ya, di situ jelas teorinya. Nah, supaya Anda paham, kita buat contoh soalnya ya. Kita buat contoh soalnya. Ya, ini adalah contoh 45 ya. Untuk kalau Anda lihat di sini halaman 140 ya. Jadi halaman 140 ya. Ini halaman 140. Di sini ada contoh 45 ya. Ada contoh 45. Oke. Saya ambil dari Fisika Martin Erlangga ya. Nah, kalau saya bacakan soalnya, grafik berikut, jadi grafik ini diketahui, menunjukkan hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Jadi ini kecepatan, ini waktu. Di grafik ini satuannya meter per sekon, ini satuannya sekon. Tentukan kecepatan dan kelajuan rata-rata. Tentukan kecepatan dan kelajuan rata-rata selama 8 sekon. Nah, bagaimana menghitungnya? Tadi kita sudah tahu bahwa kalau kita diminta menghitung kecepatan dan kelajuan rata-rata, itu sama aja kita harus disuruh menghitung luas dari grafik. Ya, kalau di bawah negatif, kalau di atas positif. Jadi mari kita hitung luasnya dulu. Ya, A1 dulu kita hitung. Nah, ini A1 nih. Nah, yang ini. Oke, itu A1. Ya, nanti Anda lihat kalau untuk perpindahan ini harus dikasih tanda negatif. Kalau untuk jarak dipositifkan. Oke, A1 adalah luas segitiga. Ya, bentuknya segitiga ya. Oke, kalau taruhlah ini titik C, ya, ini titik B, maka sama dengan luas segitiga OBC. Sama dengan alas, alasnya OC. Ini kalau Anda lihat alasnya OC 4 ya. 4. Oke, ini kita tulis dulu rumusnya ya, supaya Anda nggak lupa. Luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Ya, jadi alasnya 4, tingginya ini. Ya, tingginya ini. Ya, kalau Anda lihat tingginya ini adalah 3 ya. Kali 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Ya, tentu 6 ini maksudnya 6 meter. Karena meter per sekon kali sekon. Meter. Oke, kemudian A2. Nah, A2 yang ini. Di atas grafik sumbu T. Ini A2. Maka positif ya untuk perpindahan. Luas trapesium. Luas trapesium itu apa rumusnya? Jumlah, ya kalau Anda lupa lagi, jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Oke, kita hitung. Ya, ini sisi sejajarnya. Ini adalah 4 ya. Ini adalah 4. 4 ditambah sisi sejajar yang lebih pendek, DE ya. Kalau ini D, ini E misalnya. Nah, DE ini ya. Berapa ini? 8, 6. Jadi 8 kurang 6, 2. Ini adalah 2. Dikali tinggi. Tinggi yang ini ya. Tegak lurus ini. Kalau kita lihat di sana 3 ya. Jadi ini 3. Dikali 3 dibagi 2. Ya. Kalau Anda hitung, ini adalah 9. Ya. Kita udah dapat A1, kita udah dapat A2. Dengan demikian kita bisa hitung perpindahannya. Hati-hati perpindahan kalau di bawah negatif ya. Jadi perpindahannya sama dengan A1-nya di bawah ya. Negatif. A2-nya positif. Jadi kalau kita jumlahkan adalah minus 6 ditambah 9. Sama dengan plus 3 ya. Plus 3 arahnya ke kanan ya misalnya ya. Ya. Jadi Anda yang suka salah itu A1-nya nggak dikasih min ya. Itu yang salah.
itu adalah jarak. Nah, kalau jarak dipositifkan. Jarak adalah A1 ditambah A2 ya. A1-nya ini dipositifkan. Jadi cukup dipositifkan. Jadi luas dari A1 6, ya udah 6 ditambah 9. 15, tentu maksudnya 15 meter. Tanpa arah karena jarak tidak ada arahnya ya. Oke. Sekarang baru kita jawab pertanyaannya. Berapa kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata. Itu akan sama dengan, Anda sudah tahu perpindahan. Sebelumnya Anda sudah tahu perpindahan dibagi waktu. Ya, sama dengan perpindahannya ini plus 3 meter. Waktunya, nah ini ditanya 8 sekon, selama 8 sekon ya, dari 0 sampai 8. 8 sekon. Jadi jawabnya adalah plus 3/8. Ya, saya kasih tanda plus ini untuk menyatakan bahwa perpindahan kecepatan rata-rata besaran vektor. Jadi plus mungkin menyatakan kecepatan rata-rata berpindah ke kanan. Ya, ada arahnya. Inilah kecepatan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata, itu akan sama dengan jarak dibagi waktu ya. Jarak dibagi waktu. Ini akan sama dengan jaraknya tadi sudah kita hitung berapa ini? 15 meter. Waktunya 8 sekon ya. Jadi 1/7/8 meter per sekon. Ya, tanpa arah. Karena dia adalah kelajuan rata-rata. Ya, ini contoh yang pertama. Semoga Anda bisa paham beda antara bagaimana menghitung kecepatan rata-rata dari perpindahan dan menghitung kelajuan rata-rata dari jarak. Perpindahan itu luas kalau di bawah negatif, di atas positif, sementara kalau jarak semua luas dipositifkan.